masyarakat ingin ujungnya ini segera selesai karena ini akan menyita banyak perhatian dan saya kira kita menginginkan kebenaran ya, nggak perlulah ditutup-tutupi kebenaran itu ya. Ya, baik pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat ya. Sebelum kita lanjut ke topik-topik pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan update-update konten berikutnya. Ya, jangan salah arah, kali ini kita akan masih membahas tentang terbunuhnya Brigadir J ya, ini yang menjadi dominasi pemberitaan di semua media pemberitaan dan eh, baik online streaming, YouTube ya, ataupun di media sosial juga ya. Kemudian sudah jelas di news-news online itu masih mendominasi ya. Dan ini mungkin jika perkembangannya tidak cukup eh, baik ya, mungkin akan terus ya disuarakan dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, artinya ini rasa ingin tahu masyarakat itu sangat tinggi sekali dan sehingga banyak asumsi liar yang terus muncul ya. Nah, kemudian yang menghebohkan di antaranya adalah mengenai eh, kepala dari Brigadir J ini tampak seperti ditembak dari belakang ya, secara lurus sampai tembus ke hidung dan otaknya itu tidak ada di kepalanya, tapi disimpan di eh, bagian tubuh yang lain ya. Nah, ini justru mungkin di kalangan forensik itu sebuah kewajaran, di kalangan awam pasti itu sesuatu yang dianggapnya sadis ya. Dan yang apa yang bisa kita simak dari podcastnya Refli Harun dengan Kamarudin juga disampaikan bahwa pankreasnya hilang. Nah, ini banyak ternyata banyak hal yang terjadi ya dan telah dilakukan uji balistik juga oleh apa tim dari Polri. Kemudian eh, kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa dan memang ini banyak hal yang dianggap inkonsisten ya, inkonsisten di mata publik ya. Nah ini uh, diantaranya adalah tentang refleks ya, refleks menembak itu refleks kata Baradae. Sementara uh, yang namanya refleks itu biasanya kan menghindar. Sementara ada di keterangan lain bahwa menghindar dulu, kemudian menembak balik. Nah artinya kan ini juga udah inkonsisten. Ya baik mengenai ini pandangan Pak Matner nih gimana nih? Gimana nih Bang? Bagaimana eh, bisa terjadi seperti ini ya. Kemudian eh, apa kira-kira dampak yang terjadi ini di masyarakat dan terhadap eh, kepolisian itu sendiri. Karena Ya, untuk otopsi pertama kan tanpa izin dan tidak ada yang diketahui, tanpa ada olah TKP segala macam. Silakan Bang. ya baik. Terima kasih, Bro Eko. Ini kasus ini kelihatan kasus Brigadir J ini kelihatan nggak ada ujungnya ya. Dan saya kira masyarakat ingin ujungnya ini segera selesai ya karena ini akan menyita banyak perhatian dan saya kira kita menginginkan kebenaran ya, nggak perlulah ditutup-tutupi kebenaran itu ya. Nah, perkembangan kasus Brigadir J ini tentunya semakin menarik setelah penasehat keluarga Brigadir J mengatakan bahwa ada organ yang hilang, pankreas. Di lain kesempatan ada dua, pankreas dengan kantung kemih. Nah, ini yang perlu, kalau menurut saya, ya, ini perlu diinvestigasi secara menyeluruh. Jangan sampai ada kesan bahwa pankreas atau kantung kemih ini hilang karena oknum di kepolisian atau di dalam dokter forensik kepolisian gitu. Ya, pertama saya ingin kasih sampaikan supaya nggak
nggak rancu bahwa kalau terkait mengenai otak ya, otak yang pindah dari seharusnya di rongga kepala, di ruang otak ini, di ruang kepala ini dipindahkan ke bagian dada atau perut. Ya ini sebenarnya kalau teman-teman ya, teman kita dari dokter forensik mengatakan ya memang begitu prosedurnya. Jadi setelah diperiksa bahkan kadang-kadang itu jantung dilihat, paru-paru dilihat. Ya, kalau begitu sudah selesai ya dia dikumpulkan di jadi satu di bagian perut. Begitulah memang prosedur forensik gitu ya. Nah, terkait kepala, saya kira dokter punya alasan ya. Mungkin karena kalau seandainya kepala ditempatkan di bagian kepala lagi, ini kan darahnya kemana-mana ya. Nanti berceceran kelihatan di bagian kepala. Makanya mungkin dia punya inisiatif kepalanya itu dirapihkan dulu, dibungkus, kemudian diletakkan di bagian rongga dada. Saya kira itu di dalam dunia forensik itu hal yang wajar. Jadi nggak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang dilanggar. Memang begitu. Nah, yang aneh itu adalah ketika pankreas dari korban ini hilang. Nah, ini nggak boleh ada satupun organ ya berdasarkan kode etik dokter forensik tidak boleh ada organ yang hilang kecuali didonorkan dan itu atas persetujuan dari si mayit ketika hidup ataupun keluarga yang bisa mengatasnamakan si mayit jenazah ini. Ini bisa didonorkan. Tapi kalau tanpa persetujuan dari jenazah, tanpa persetujuan dari keluarga, kemudian ada pihak yang mengambilnya, mungkin niatnya untuk mendonorkan, saya rasa ini melanggar hukum. Ya, oleh karena itu maka ini harus jelas ini, harus diinvestigasi. Ya, bagian dokter forensik ya terutama mereka yang bertanggung jawab dalam melakukan otopsi yang pertama. Itu harus bicara ke publik, dia katakan kenapa itu otaknya ada dan jelaskan penjelasan lah kepada publik. Kemudian kenapa pankreasnya nggak ada yang seperti yang dituduhkan oleh pihak pengacara keluarga Brigadir J. Kalau ternyata tidak ada beneran, nah saya kira ini sudah ada satu etika yang dilanggar oleh dokter forensik ya. Sebenarnya terkaitannya sama dokter ini kan tidak hanya mengenai pankreas ya. Ketika otopsi kedua saja dilakukan, itu sebetulnya kan meragukan otopsi yang pertama. Jadi memang yang mengotopsi pertama, dokter yang mengotopsi pertama Brigadir J ini, memang kredibilitasnya saat ini sedang dipertanyakan. Tidak hanya oleh masyarakat saya kira, tetapi oleh kolega sejawatnya, oleh para teman-teman dokter forensik, kok bisa ada orang kelulusan forensik spesialis, tapi melakukan forensiknya itu manipulatif atau tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya atau menyembunyikan informasi yang seharusnya ditampakkan. Nah ini yang perlu diusut ya saya kira. Jadi clear ya Bro Eko, Bro Mustafa, kaitannya mengenai otak yang pindah, yaitu biasa dalam SOP dokter forensik memang seperti itu, selama dia tidak menghilangkan organ. Tetapi kalau organnya hilang, pankreas dan kantong kemih dinyatakan tidak ada, dan ternyata memang benar tidak ada, nah itu bisa dikenakan pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran perdagangan organ tubuh manusia. Dan saya kira itu tidak hanya dipecat dari profesi forensiknya, tapi juga harus dipidana, harus dipenjara itu. Demikian bro, poin sementara dari saya. Ya, Bang Mus, barangkali ada tanggapan? Ya, jadi memang memperhatikan perkembangan apa ya tewasnya Brigadir J ini tadi ya Bang ya semakin ujungnya ini kemana ini kita semua masyarakat bertanya-tanya sebetulnya ya kan ya apalagi belakangan banyak pihak-pihak yang apa ya berusaha coba mengaburkan gitu ya terlihat mengaburkan sebenarnya apa sih substansi masalah ini justru yang rame kan kemudian masalah ini apa pelecehan gitu kan yang diangkat-angkat tapi kemudian sampai hari ini tersangka penembak pembunuh Brigadir J itu tidak jelas siapa gitu. Padahal ini terjadi di satu inner circle kepolisian gitu loh. Semua yang korbannya polisi, dia bekerja sebagai polisi aktif dalam tugas kepolisian, menjadi pengawal ya seorang jenderal. Tapi ini yang membuat logika publik, logika rasional ya, ini jadi bingung sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang membuat kasus ini? Ini sebetulnya tamparan keras ya kalau menurut saya buat
institusi kepolisian sendiri, masa hal yang terjadi di dalam rumah tangganya sendiri tidak bisa gitu loh ditampakkan kebenarannya. Ini kan jadi membuat hukum di Indonesia ini jadi sangat turun. Sehingga masyarakat jadi bertanya-tanya, ini polisi gimana sih sepertinya? Hal seperti ini aja tidak menunjukkan satu contoh yang benar gitu loh dalam penyelesaian kasus yang menurut beberapa purnawirawan polisi itu sudah gampang gitu loh. Karena semuanya jelas, korbannya jelas, tempatnya jelas, dan lain sebagainya. Gimana nih menurut Bang Matnur nih? Jadi gini, Bros. Kenapa kasus ini belum diketahui ujungnya? Karena perangkat-perangkat negara yang ditugaskan melakukan investigasi ini tidak melakukan tugasnya secara proper. Contoh misalkan kita punya penyidik, ya penyidik di kepolisian. Penyidik ini nggak proper, kenapa? Awalnya di Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Selatannya dicopot, dipindah ke Polda, sekarang ditarik ke Bareskrim Polri. Ya, jadi ada ketidakjelasan kelembagaan yang melakukan penyidikan. Yang kedua, misalkan ada lembaga-lembaga yang tugasnya sebetulnya melakukan supervisi terhadap kepolisian. Let's say Kompolnas. Apa yang terjadi? Kompolnas malah menduplikasi atau me-echoin informasi dari kepolisian yang jelas-jelas udah salah. Itu dipertahankan terus selama 5 sampai 7 hari. Narasi Kompolnas itu mengulang-ulang saja narasi yang dikeluarkan oleh kepolisian saat di hari Senin pertama kali isu ini muncul. Makanya Kompolnas yang harusnya menjadi lembaga supervisi, kok ini seperti juru bicara kepolisian. Nah, ini peran ini tidak berjalan. Itulah kenapa ujungnya belum ada. Nah, alasan lain kenapa ujung dari kasus ini belum juga muncul, ada lembaga lain yang sebetulnya lebih powerful daripada Kompolnas, yaitu Komnas HAM. Apa yang terjadi dalam melakukan investigasi atau pengungkapkan pelanggaran HAM ini, Komnas HAM itu menurut saya sangat-sangat tidak profesional. Komnas HAM itu melakukan festivalisasi ketika Komnas HAM memanggil ajudan-ajudannya Verdi Sambo. Itu kelihatan sekali terjadi festivalisasi. Yang kemudian festivalisasi itu tidak disertai dengan kejelasan kasus ini. Jadi kalau kita ya warga publik masyarakat biasa seperti saya ini, kalau mendengarkan penjelasan Komnas HAM itu makin tidak jelas lagi. Ini Komnas HAM arahannya membela Verdi Sambo, apa membela kepolisian, apa membela Brigadir J. Ini nggak jelas Komnas HAM ini. Apalagi ada insiden ketika salah satu komisioner Komnas HAM membuka satu bukti yang katanya ingin transparan. Kan niatnya ingin transparan. Tapi dia malah menutupi lembaran yang katanya itu adalah Nomor telepon. investigasi penyidik internal yang masih raw, yang masih mentah. Nggak mau diketahui oleh publik. Dia tutupi. Nah, pertanyaan saya ini adalah Komnas HAM ini terkesan ini seperti juru bicara kepolisian dalam pengungkapan kasus Brigadir J. Karena seluruh omongannya Komnas HAM ini sama persis dengan omongannya kepolisian. Jadi Komnas HAM ini nggak apa istilahnya, belum berani untuk mengungkapkan satu pendapatnya sendiri. Contoh misalkan ketika ketua Komnas HAM, ketua komisioner Komnas HAM mengatakan kita sudah diperlihatkan CCTV, bahwa di CCTV itu Verdi Sambo sempat keluar rumah sampai baru beberapa meter, mungkin 20 meter atau berapa meter, dia berhenti dan dia memutar balik karena ada telepon dari sang istri. Dia sampaikan cerita CCTV itu, tapi dia, mohon maaf ya, belum melakukan apakah CCTV yang diperlihatkan ke Komnas HAM ini otentik atau tidak. Ini yang jadi persoalan. Jadi seolah-olah ya kalau ahli forensik digital itu mengatakan harusnya diinvestigasi dulu ini udah diedit atau belum video ini. Ini ada video yang tertindih atau tidak. Itu kan kelihatan dari metadatanya. Nah, saya kira ini tidak dilakukan oleh Komnas HAM atau setidaknya belum dilakukan oleh Komnas HAM. Makanya narasi-narasi Komnas HAM ini kalau kita lihat ke TV dari media, makin ke sini Komnas HAM ini seperti sedang menghancurkan semua konstruksi, baik itu konstruksinya keluarga ataupun konstruksi yang lagi dibangun sama
Verdi Sambo sendiri gitu loh. Jadi kalau kalau buat saya ya kok ya Mus ya, saya kalau dengerin Komnas HAM itu makin bingung. Dan kelihatan Komnas HAM ini ya apa? Dia hanya ya penyambung lidah. Kalau Kompolnas sebagai juru bicara, kali ini penyambung lidah ada salah-salah dikit. Jadi dari perangkat-perangkat yang dimiliki negara ini tidak bekerja secara proper, itulah yang menyebabkan kasus ini ujungnya nggak kelihatan-kelihatan. Karena yang di dalam penyidik ini punya konflik interest, punya konflik kepentingan, yang Kompolnas entah bagaimana juga terkesan membelain kepolisian, ya yang Komnas HAM ini juga terkesan tidak memberikan satu pengungkapan kejahatan HAM yang imparsial. Jadi ada kesan, ya sekali lagi ini kesan dari saya, ada kesan Komnas HAM ini sudah berpihak gitu loh. Tidak lagi ingin mengungkapkan kebenaran, tapi hanya memenuhi rasa hausnya informasi, ya haus informasinya dari masyarakat. Makanya dia hanya menyampaikan data-data dari kepolisian, dia ambil, dia menyambung lidah saja. Nah, kayak beginilah, kelembagaan beginilah yang saya kira ya, rakyat menggaji mereka, harapannya melaksanakan tupoksi, ini malah mereka tidak menjalankannya. Jadi saya kira banyak ya uang-uang negara yang dihamburkan untuk kelembagaan-kelembagaan seperti ini, yang sebenarnya fungsinya itu hampir tidak kelihatan, tidak terasa bagi masyarakat. Demikian. Bahkan terkesan ini ya kontraproduktif dengan atau tidak sesuai dengan tugasnya sebagai pembela HAM, Bang ya, kalau dilihat ya. Kan harusnya dalam kasus ini Komnas HAM adalah pihak yang pertama yang misalnya apakah memang kan secara real terjadi itu pelanggaran HAM, misalnya ada orang yang eh, meninggal tidak wajar ya menurut saya, Brigadir J ini yang kemudian jasadnya banyak luka dan lain sebagainya, tembakan, ada sayatan dan lain sebagainya. Ini kan yang harusnya disampaikan terlebih dahulu. Bukan malah sibuk tadi benar membangun narasi CCTV lah, kemudian seldam yang itu bukan, menurut saya bukan hal penting adanya Komnas HAM gitu loh. Itu Iya. Gimana, Mas? Kalau terakhir ini juga kan kita dihebohkan dari Verdi Sambo yang dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, tetapi begitu dinonaktifkan malah dikasih namanya Kasat Gasus, ya Kepala Satuan Tugas Khusus, yang salah satu di antara tugasnya itu mengelola money laundry TPPU. Dan ini kok orang dinonaktifkan malah dikasih tugasnya yang sangat khusus, yang sangat strategis. Nah sekarang ada kabar ya hari ini, hari Selasa 2 Agustus ini, Kasat Gus ini Verdi Sambo ini dicopot kembali. Ya Kapolri mencopot jabatan Irjen Verdi Sambo sebagai Kasat Gasus. Nah ini narasinya aja membingungkan ya. Mulai dari yang pertama, dinonaktifkan Verdi Sambo. Publik juga bertanya-tanya alasannya apa? Kapolri menjawab alasannya agar investigasi Brigadir J ini tidak berat sebelah. Jadi dia dicopot bukan karena kesalahan, tapi hanya karena supaya tidak berat sebelah. Kemudian dikasih jabatan Kasat Gus. Kasat Gus kemudian juga dicopot tanpa kemudian kita tahu alasannya. Ya ini kan kayak nggak ada ceritanya ujungnya ini. Jadi sebenarnya Pak Verdi Sambo ini terlibat atau tidak misalnya. Setidaknya kan pihak penyidik, ya saya tidak tahu apakah penyidik sudah memeriksa Verdi Sambo atau belum. Tapi ada hal yang mencurigakan ketika kepolisian pertama kali mengatakan Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Verdi Sambo sedang melakukan tes PCR saat kejadian itu terjadi. Kenyataannya dari CCTV katanya ada di lokasi. Nah loh, ya kan? Nah ini penyidik kan harusnya bisa memberikan kejelasan. Sebenarnya ada atau tidak. Kalau seandainya memang tidak ada, mungkin pencopotan dari Kasat Gus yang kedua kalinya ini juga terkait kasus Brigadir J. Jangan-jangan ada kaitannya. Nah ini yang publik ini melihat kok nggak ada ujungnya. Sebetulnya gini Bang,
ini kan publik juga akhirnya semakin jauh ya melihat. Sebenarnya ini Kapolri ini harus bertanggung jawab gitu loh. Artinya kan ini semua terjadi kayak gini, kita tidak melihat ini apa yang dilakukan Kapolri sampai sejauh ini kan, yang sudah dikasih mandat sama Presiden untuk membuka seterang-terangnya. Tapi dan Presiden juga dikatakan sudah beberapa kali dalam forum itu mengatakan hal yang sama. Tapi Kapolri sampai hari ini dia harus bertanggung jawab sebetulnya. Ini masalah begini nggak selesai. Kan dia sebagai pucuk tertinggi di institusi Polri. Ya, saya kira Pak Kapolri ini awalnya sangat dipuji oleh publik karena dia cepat membentuk tim khusus. Begitu Ya. ada keanehan-keanehan ya. Saya kira ini adalah kontribusinya Pak Kapolri juga. Tetapi saya kira Pak Kapolri ini kan meskipun secara jabatan dia adalah orang nomor satu, tetapi dia ini kan menurut saya ya mohon maaf, dia kan junior, ada 4 angkatan di atasnya yang dilewatin dan mereka adalah para jenderal-jenderal ya yang punya otoritas. Nah, saya kira begitu ketemu di tim khusus, nih tim ini di dalam tim ini saling tarik menarik di antara para jenderal-jenderal ini. Satu kubu ingin kasus ini diungkapkan sebenar-benarnya. Kubu yang lain mengatakan kasus ini harus ditutup-tutupi supaya nama baik kepolisian tidak hancur. Yang terjadi adalah yang kita pahami lambatnya kasus ini tidak ada ujungnya. Ini karena sebetulnya pertarungan di dalam kalau menurut saya. Dan ini ya Bro Mustafa, Bro Eko, ini hanya bisa diselesaikan oleh effective leadership atau strong leadership. Kalau leadershipnya kuat, kalau leadershipnya efektif, ini kasus sudah selesai. Leadership yang kuat dan efektif ini adalah satu gaya kepemimpinan yang di depannya adalah rule of law atau satu nilai atau prinsip aturan itulah yang harus ditegakkan. Kalau aturannya adalah rule of law yang dijunjung tinggi, saya kira ini kasusnya selesai. Rule of law-nya apa? Yang salah dinyatakan salah, walaupun itu orang kita sendiri, internal sendiri, tidak boleh dilindungi. Itu adalah rule of law-nya. Tapi kan yang terjadi saya kira ya mungkin kita tunggulah. Mungkin Pak Kapolri mendapatkan satu inspirasi ya untuk dia, oke, ini saatnya saya bertindak. Saatnya saya menjadi strong leadership, effective leadership. Karena apa? Karena institusi kredibilitas nama baik institusi ini bukan tanggung jawab jenderal-jenderal seniornya, tetapi tanggung jawab orang nomor satu di kepolisian yaitu Pak Kapolri. Saya kira itu. Ya, sekarang misalnya kita lihat siapa tuh Bradae ya. Bradae yang kemudian dianggap sebagai mengaku ya sebagai penembak. Ini infonya malah ditarik ke korps apa ke satuannya ke Brimob gitu kan. Masih aktif gitu. Akhirnya ditarik di kan ini publik semakin bingung. Ini orang yang sudah mengaku ya belum tahu juga apakah betul dia atau tidak, tapi dia mengaku sebagai penembak. Kok tiba-tiba tidak ditahan atau tidak diapa dulu, tapi justru masih aktif gitu loh di kesatuan Brimob, justru berada di Brimob. Ini gimana gitu? Ya saya kira ya memang karena ketidakjelasan, ketidaktegasan ya akhirnya Barade ini masih ngikutin Verdi Sambo kan di Kasat Gus ini kan. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya bro. Jadi ini heboh di luar, heboh di publik, tetapi sesungguhnya tidak ada perubahan apapun di internal. Dan saya kira ini seperti institusi yang kedua telinganya itu disumbat. Dia seolah-olah nggak mendengar gitu lah. Demikian bro. Ya baik, ya memang banyak apa istilahnya banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan ya pemilikan senjatanya siapa, kemudian setelah menerangkan apa mendapat informasi arah luka-luka itu sehingga menimbulkan pertanyaan publik dan sebagainya dan itu akan terus menjadi pertanyaan yang mungkin
akan menjadi tekanan secara terus-menerus kepada kepolisian dan itu akan menghabiskan energi institusi kepolisian ya. Dan ini adalah sebuah ya hal yang tidak efisien begitu ya. Artinya hanya saja memang membersihkan lantai yang kotor itu tidak bisa dengan lap yang kotor ya. Ya, Mana? ya Kalau mau jadi ngepel, pelnya itu harus diperes dulu yang bersih. Kalau enggak makin kotorannya kemana-mana dulu. betul ya. Nah, itu juga seperti itu. Artinya eh, hanya harus memang benar-benar yang bersih bisa membersihkan ini semua. Karena tidak ada beban ya, beban masa lampau sehingga misalkan tidak ada apa istilahnya yang namanya propam kan mungkin tahu belang-belangnya orang-orang mungkin gitu ya. Jadi memang yang track recordnya bagus yang bisa mengatasi ini gitu ya istilahnya. Tidak punya beban untuk di apa istilahnya ancam keburukannya dibongkar segala macam karena memang bersih gitu. Dan saya yakin itu ada pasti ya. Pasti banyak ada gitu ya. Dan diharapkan seperti itu dilakukan oleh kepolisian. Dan kalau saya merasa ini kasusnya ditarik ke Polri ya mungkin saja dalam rangka itu ya. Ya semoga saya seperti itu. Oke, ini sudah banyak di pembahasan sudah cukup banyak dan sudah clear ya. Kita bisa move ke topik berikutnya. Ya, sebelum dilanjutkan, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan pantengin terus, simak terus, jangan salah arah yang tayang setiap hari.